warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada, masih semangat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai mengubah bentuk-bentuk pecahan. Sebelum mulai belajar, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Baik, kita akan belajar mulai dari pengertian pecahan. Pecahan itu bentuk lain dari suatu bilangan dalam ilmu matematika ya, dan dinyatakan sebagai A per B. A itu pembilang dan B itu penyebut. Dengan A, B merupakan bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan B. Dalam bahasa Inggris pecahan disebut dengan fraction. Pecahan A per B dibaca A slice B, ini biasanya dibaca A per B. Contoh, jika satu buah kue itu berbentuk bulat akan dibagikan ke 4 orang anak, maka setiap anak mendapat 1/4 kue. 1/4. Sisanya ini 3/4. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran itu gabungan bilangan bulat dan pecahan. Misalnya, seorang menunggang kuda menempuh jarak 1,2 km dalam waktu 1,4 jam. Contoh, ubahlah pecahan campuran 259 ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya, 2 dikali 3 ditambah 5. Hanya itu kita bisa ya. 2 kali 9 18 ditambah 5. Jadi hasilnya 23/9. Cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa seperti itu. Ya, ini dikalikan dulu dengan angka pembilang, kemudian ditambah penyebut, lalu pernya itu tetap sesuai dengan soalnya. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Pecahan biasa yang akan diubah menjadi pecahan campuran itu apabila angka pembilang itu lebih besar daripada penyebut ya. Kalau angka penyebutnya itu angka yang bawah lebih besar daripada pembilang, maka tidak perlu diubah menjadi pecahan campuran. Tapi apabila pecahan biasa tersebut angka pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya 28/8. Ini angka pembilang lebih besar daripada penyebut ya anak-anak ya. Caranya kita bagi ya 28 dibagi 8. Bilangan yang mendekati itu 3. 8 kali 3 24. Ya, atau jawaban yang mendekati itu 3. 8 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 28. 8 kali 3. 24, sisanya 4. Maka angka 3 ini kita taruh di depan. Jadi hasilnya 3, 4. Angka sisanya taruh sebagai angka pembilang. Kemudian per 8. Sesuai dengan soalnya, pembilangnya 8. Jawabannya 3, 4 per 8. Atau dengan angka diberikan per 2. Itu cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi dibagi, pembilangnya itu dibagi dengan angka. Nah, sekarang kita akan belajar cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk pecahan yang penyebutnya itu angka yang bawah ya. Itu khusus 10, 100, dan 1000. Maka dapat diubah langsung di mana banyaknya angka desimal, yaitu angka di sebelah kanan koma atau titik yang diperoleh sama dengan banyaknya 0 pada penyebut. Contohnya ya. Contohnya 3/10. Banyaknya 0, 1. Berarti nanti di belakang koma ada satu angka, yaitu 3 tadi ya pada soal. Jadi 0, nah 3/100. Ini 0-nya ada 2. Berarti di belakang koma ada 2 angka. Jawabannya menjadi 0,03.
pecahan yang penyebutnya bukan bilangan 10 atau 100 atau 1000, maka harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengubah penyebutnya menjadi bilangan 10 atau berlipat. Dan lihat langkah pertama itu kalian lihat angka penyebutnya terlebih dahulu 5 itu lebih dekat ke 10, 100 atau 1000. 5 itu lebih dekat ke angka 10. Jadi kita jadikan 5 ini ke 10. Caranya dengan mengalihkan dengan angka 2. Kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus kita kalikan 2. 2 kali 2 4. Jadi 4 per 10. Tadi ingat kalau per 10 itu berarti di belakang koma ada satu angka ya. Ini kan nolnya 1. Jadi di belakang koma ada satu angka. 0,4. Sekarang 7 per 25. 25 itu lebih dekat ke 100 atau ke 1000. 25 itu lebih dekat ke angka 100. Maka kita jadikan 25 itu angka 100 ya. 25 untuk menjadi 100 itu dikalikan 4. Kalau penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga harus dikalikan 4. Jawabannya 28 per 100. Ingat per 100 nolnya ada 2. Jadi di belakang koma nanti akan ada 2 angka. Hasilnya 0,28. Sekarang contoh ketiga 5 per 8. 5 per 8. 8 itu kita jadikan per 1000. Kita jadikan 1000. 8 untuk jadi 1000 itu dikali 125. Caranya bagaimana? Caranya itu 1000 dibagi 8. Nanti hasilnya 125 ya. Nah, seperti soal yang di atas tadi, apabila penyebutnya dikalikan, penyebut dan pembilang itu harus dikalikan dengan angka yang sama. Jawabannya 625 per 1000. 1000 di belakang koma ada 3 angka, maka jawabannya 0,625. Ya anak-anakku, itu caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk pecahan yang penyebutnya itu tidak dapat diubah menjadi bilangan 10, 100 atau 1000 seperti tadi. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah dilakukan pembagian biasa ya. 9 per 17. Nah 17 ini tidak bisa dijadikan per 10, per 100 atau per 1000. Jadi caranya itu kita bagi 9 dibagi 17. 9 dibagi 17. Ya, nanti kita satu angka dulu. 90 dibagi 17. Kira-kira 5 kali 17 85. 90 dikurang 85 hasilnya 5. Maka kita kasih lagi 0 ya. Jadi 50 dibagi 17 kira-kira 2. 2 kali 17 34. 50 dikurang 34 16. Kita sisipkan lagi angka 0 di sini, kita tambahkan ya, maaf bukan sisipkan. Nah, 160 dibagi 17, jawabannya yang mendekati 9. 9 kali 17 153. Sisanya 7. Ini tidak akan habis ya. Jadi jawabannya 0,529. Caranya untuk ini, untuk penyebut yang tidak dapat dirubah menjadi 10 bilangan per 10, 100 atau 1000 itu tergantung dari soalnya itu mau menginginkan berapa desimal ya. Ini sampai 3 tempat desimal ya. Kemudian 31 per 6 ya, 31 per 6 itu 5. 31 dibagi 6 itu jawabannya 5, yang mendekati 5 kali 6 30. Lalu 31 dikurang 30 itu 1. Lalu kita tambahkan 0 di belakang ya, turunkan jadi 10 bagi 6, yang mendekati adalah 1. 1 kali 6 6. 10 dikurang 6 4. Kita tambahkan lagi 0 di belakangnya. 40 dibagi 6 kira-kira 6 kali 6 36.
Kemudian 40 dikurang 36 itu 4, kita tambahkan 0 lagi di belakangnya. 40 dibagi 6, jawabannya 6. 6 kali 6, 36. 40 dikurang 36, 4. Ini tidak akan habis juga. Jadi 31 per 6 sampai 3 tanpa desimal, jawabannya 5,166. Sekarang kita belajar mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, buat bentuk pecahan A per B. Ya, jadikan bilangan desimal sebagai bentuk pecahan per 10, per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Langkah kedua, sederhanakan bentuk pecahan tersebut. Ya, kalau masih bisa disederhanakan. Kalau sudah merupakan bentuk paling sederhana, sudah tidak usah disederhanakan lagi. 0,6. Ingat pelajaran yang tadi, materi yang tadi sebelumnya ya. Di belakang koma ada satu angka, berarti 6 per 10. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi. Untuk cara menyederhanakan pecahan nanti ada di video yang berikutnya ya. Caranya itu dibagi dengan bilangan FPB-nya. FPB dari 6 dan 10 itu 2, sama-sama dibagi 2. Jawabannya 3 per 5. 0,25. Masih ingat ya? Di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Maka kita jadikan per 100. Jadi 25 per 100, bentuk pecahan biasa dari 0,25. Nanti sama-sama kita sederhanakan dengan membagi FPB-nya. FPB dari 25 dan 100 adalah 25. Ya, 1 per 4 hasilnya. Soal yang ketiga, 0,875. Di belakang koma ada 3 angka, yaitu angka 8, angka 7, dan angka 5. Maka kita jadikan per 1000. Ya, dan ini masih sama seperti contoh soal yang di atas. Dibagi dengan bilangan FPB-nya 125. Hasilnya 7 per 8. Ya, itu anak-anakku cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi kalian harus memperhatikan banyak angka di belakang koma ya. Sekarang bagaimana caranya mengubah pecahan biasa ke persen, dan begitu juga sebaliknya. Pecahan biasa ke persen dan persen ke bentuk pecahan biasa. Caranya mudah, mengubah pecahan biasa ke persen itu dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Karena persen itu merupakan per 100. Contoh di sini 45%. Ini simbol persen ya, dibacanya persen. Persen itu per 100, langsung 45 per 100. Disederhanakan, sama-sama kita bagi FPB-nya. FPB dari 45 dan 100 itu 5, maka jawabannya 9 per 20. 12,5% ya. 12,5 per 100. Nah, ini sama-sama dibagi 12,5. 1 per 8. Kemudian ini 90%. 90 per 100 dibagi FPB-nya. FPB-nya dari 90 dan 100 itu 10. Jadi hasilnya nanti 9 per 10. Ya, kemudian pecahan biasa kita rubah ke persen. Persen tadi per 100. Jadi angka penyebutnya itu kita jadikan per 100. Oke, anak-anak, angka penyebutnya ini kita jadikan per 100. 5 dikali berapa biar jadi 100? Nah, caranya yaitu 100 dibagi 5. 100 dibagi 5, jawabannya 20. Kita kalikan bilangan pembilang dan penyebutnya dengan angka 20. 80 per 100 hasilnya, jadi jawabannya 80%. Contoh soal berikutnya 3 per 4 ya. 100 dibagi 4 itu jawabannya 25. Atau bisa juga dibalik 4 dikali berapa yang hasilnya 100.
penyebut dikali 25, maka pembilang pun dikalikan 25. Jawabannya 75 per 100 sama dengan 75%. Ya ini 2 per 5. 2 per 5. 100 dibagi 5 ada. Jawabannya itu 20. Ya. Kemudian pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka 20. Jawabannya 40 per 100 sama dengan 40%. Sangat mudah sekali mengubah pecahan biasa ke persen dan mengubah bentuk persen ke pecahan biasa. Sekarang kita belajar cara mengubah persen menjadi bentuk desimal. Cara mengubah persen menjadi bentuk desimal kita bagi saja dengan 100 atau sama saja dengan bergeser 2 digit ke kiri. Kemudian diberi angka 0. Ya, ini 45%. Jadi 0,45. Ya, persen tadi ingat per 100 100 itu di belakang koma ada 2 angka ya. 100 kan nolnya ada 2, jadi di belakang koma ada 2 angka. Nah ini 33% dijadikan pecahan biasa, 33 per 100 jadikan pecahan desimal 0,33. 65% jadikan pecahan biasa, 65 per 100 jadikan pecahan desimal 0,65. Sekarang cara mengubah desimal menjadi persen. Desimal menjadi persen. Diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan 100%. Ya, contohnya 0,5. Masih ingat? Di belakang koma ada 1 angka, maka jadikan per 10. Ya, kita akan merubah menjadi persen. Jadi kalikan 100%. Ya, pecahan biasa kita akan ubah menjadi persen. Jadi kalikan 100%. Nah, ini 100 dibagi 10. 100 bagi 10 hasilnya 10. Lalu dikalikan 5. Jawabannya 50%. Ya, seperti itu anak-anakku. Ya, itu tadi cara mengubah bentuk pecahan. Terima kasih untuk semangat belajarnya. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.